Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh sallallahu alaihi wa sallaman tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Summa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah berkenan untuk mempertemukan kita di tempatnya yang dimuliakan ini dalam rangka bersama-sama kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang perubah kultur sosialis masyarakat, sang juru selamat manusia dari kehancuran, contoh dari kehidupan yang siapapun jika ingin berbahagia dunia akhirat, kita diperintahkan untuk mencontoh kehidupannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan salawat dan salam pun tersampaikan kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Baik, para hadirin
A'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian tafsir kita, dan kita akan mempelajari tafsir surah Al-Qadr, betul ya? Pada pertemuan yang lalu selesai sudah tafsir surah Al-Alaq, maka berikutnya adalah tafsir surah Al-Qadr. Al-Qadr adalah kemuliaan. Namanya Qadr. Qadr disebut kemuliaan. Mengapa disebut Al-Qadr itu kemuliaan? Karena pada waktu tersebut semua takdir-takdir hamba Allah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah sebagai kemuliaan. Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan takdir hamba-hambanya. Termasuk Allah turunkan petunjuk hidup hamba-hambanya pada saat itu, yaitu pada malam itu. Makanya malam itu disebut sebagai malam kemuliaan. Di sini Allah berfirman pada ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Lailatul Qadr disebut malam kemuliaan. Alasan pertama tadi, bahwa pada malam itu semua takdir hamba-hamba Allah ditulis, baik buruknya ditulis. Dan pada malam itu juga Allah menurunkan Al-Quran. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang takdir yang mencatat semua peristiwa 50.000 tahun sebelum terjadinya atau terciptanya langit dan bumi ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril Allah turunkan Al-Quran itu secara bertahap. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril atau perantaraan malaikat Jibril dalam kurun waktu 23 tahun kurang lebih. Seperti ayat yang kemarin atau surah yang kemarin diturunkan, yaitu surah Al-Alaq, adalah ayat-ayat atau 5 ayat pertama yang diturunkan. Kemudian surah-surah berikutnya diturunkan secara bertahap. Ada yang turunnya itu sesuai dengan kronologi peristiwa yang terjadi, kemudian baru turun ayat. Ada yang nazalat ibtidaan, ya turun begitu saja.
tanpa ada kronologi yang melatarinya. Turun selama kurang lebih 23 tahun. Nah, oleh karena itu malam yang diturunkan padanya Al-Quran itu disebut sebagai malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat mulia. Sebagian ulama menunjukkan menafsirkan bahwa ini menunjukkan kalau Al-Quran itu sesuatu yang sangat spesial sekali, yang sangat luar biasa sekali, sampai Allah turunkan pada malam yang spesial, malam yang mulia. Bahkan Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan itu terdapat malam Lailatul Qadar. Disitulah Al-Quran diturunkan. Jadi subhanallah, yang terkait dengan Quran itu semuanya mulia. Kalau kita perhatikan, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu siapa? Malaikat Jibril. Adalah malaikat paling mulia yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kalamullah. Wahyu disampaikan pada malam, dan malam itu menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Disampaikan pada bulan, bulan itu menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Subhanallah. Disampaikan kepada manusia, dan manusia yang menerima Quran itulah menjadi manusia yang paling mulia, yang paling agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mulia dengan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu memuliakan seseorang, memuliakan tempat, memuliakan waktu, memuliakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terkait dengan Quran, dia akan mulia dengan sendirinya. Ini sepertinya rumusnya seperti itu, Pak. Makanya kalau kita pengen mulia di hadapan Allah, tentunya adalah sentuh Al-Quran, punya interaksi dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, ajarkanlah Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Itu sudah rumus. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dari atas sampai bawah itu menjadi mulia. Manusia terbaik ternyata adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Semua menjadi mulia dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah di sini tidak bertanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tanya biasanya untuk mengagungkan sesuatu, untuk membesarkan sesuatu, agar pembaca tidak meremehkan sesuatu itu, seperti al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu bukan Allah bertanya,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan tentang masalah Al-Qari'ah itu sampai si pembaca harus sadar bahwa yang tengah dibaca atau tema yang tengah dibaca itu adalah bukan tema sembarangan. Ini adalah tema yang sangat besar sekali, harus menjadi perhatian si pembaca. Sama terkait dengan Lailatul Qadar. Di sini lit ta'zim. Ini untuk menunjukkan bahwa masalah Lailatul Qadar ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang sepele. Ini masalah yang besar. Lailatul Qadar. Makanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar? Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk mengagungkan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu disebutkan dalam beberapa riwayat terdapat pada bulan suci Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan ada potensi terjadinya Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam terakhir. Jadi bisa jadi tanggal 3 Ramadan, tanggal 5 Ramadan gitu. Bisa jadi itulah Lailatul Qadar, kita tidak mengetahuinya. Tetapi potensi itu lebih besar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila memasuki 10 malam beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya ya, beliau menguatkan kuantitas ibadahnya dan beliau meninggalkan keluarganya untuk beribadah full di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri. Carilah malam Lailatul Qadar. Cari di situ bukan nerawangin ini malam Lailatul Qadar, bukan nih. Ini malam Lailatul, bukan seperti itu. Ya, cari di situ maksudnya adalah hidupkanlah ya malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Begitu. Bukan melihat tanda-tandanya nih kayaknya Lailatul Qadar nih, nggak ada suara apa-apa nih. Di atas nggak ada bintang, nggak ada apa nih, senyap, sepi gitu. Ya. Ini kayaknya nih. Kemudian setelah itu kita diam saja, tidak. Tetapi justru ya kita berupaya untuk memaksimalkan ibadah kita di situ. Apa yang perlu dilakukan? Ibadah, yaitu pertama doa kepada Allah, istighfar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diperbanyak. Kemudian membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian melakukan apa? Zikir, berbagai macam zikir. Kemudian setelah itu banyak-banyak bersedekah di malam tersebut. Diupayakan kita bersedekah di malam tersebut. Ya. Ustadz, kapan malam Lailatul Qadar? Ya nggak ada yang tahu. Ya, makanya kita diperintahkan untuk menghidupkannya. Di 10 malam terakhir kita disunnahkan untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk mencari kebaikan-kebaikan. Mengapa i'tikaf itu di masjid? Karena di masjid itu seseorang terdorong lebih untuk beribadah kepada Allah.
Kalau di rumah bagaimana? Ya silakan saja. Kalau bisa lebih fokus, ya silakan. Tetapi biasanya kalau sudah di rumah, bukan itikaf yang ada gitu. Ya, ya paling berapa menit saja sudah tidur, ngantuk, selesai sudah. Tetapi kalau di masjid itu akan bisa lebih fokus karena suasananya, lingkungannya, orang-orang yang berada di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun terdorong untuk beribadah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri, kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Masya Allah. Malam itu atau Lailatul Qadr lebih utama dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Sebagian ulama menyatakan begini, bahwa Allah kalau sudah menyebut satu angka sebenarnya tidak membatasi sebenarnya, tetapi ini sebagai ungkapan kebaikan yang tidak terhingga. Jadi tidak membatasi lebih baik dari 1000 bulan sebenarnya, tetapi kebaikan yang tidak terhingga. Ya. Seperti aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata siapa, Pak? Kata Khairil Anwar. Umur 999. Besok pas 1000 tahun. Besoknya kok udah tuh pas 1000 tahun. Mau nggak besoknya dia mati? Orang sudah 1999, besoknya usianya 1000 tahun. Mau nggak, Pak? Misalkan kita usia seperti itu, besok mati. Mau tidak, Pak? Besok mati? Nggak mau. Dia akan bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Seperti itu ya. Sebenarnya itu adalah ungkapan ingin selama-lamanya. Gitu. Kalau bisa manusia hidup selama-lamanya, ya selama-lamanya. Tetapi tidak mungkin hal itu terjadi dalam kehidupan. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa kata 1000 itu tidak bermaksud untuk menentukan bilangan, tapi maksudnya adalah untuk menunjukkan banyaknya yang tak terhingga. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar itu sangat tidak terhingga. Ini sebagian tafsir yang menyatakan demikian. Iya, tidak ada lagi malam yang paling mulia melainkan malam itu. Bagaimana tidak? Malam diturunkan Al-Quran, diturunkan peletak diturunkan syariat Islam di malam itu. Subhanallah. Ya. Diturunkan hidayah yang mengajak manusia dari kekufuran, dari kegelapan menuju cahaya. Jelas itu adalah malam yang mulia. Tidak ada kemuliaan yang lebih agung daripada daripada malam tersebut. Tidak ada. Makanya Allah muliakan malam itu dan Allah berikan pahala yang berlipat tidak terhingga bagi siapapun yang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu. Sebagian mengatakan demikian. Kalau begitu, kalau saya bertepatan ibadah di malam itu, kalau gitu nggak butuh lagi kita ibadah.
Karena 1000 bulan itu kalau dikonversi itu berapa tahun itu? 350 1000 bulan itu 12 bulan ya, 1 tahun ya. Ya 80 tahunan lah ya. 80 tahun. Kalau begitu saya nggak perlu lagi ibadah. Sudah punya modal ibadah 80 tahun. Ada yang berpikiran seperti itu. Jelas itu pemikiran yang salah gitu. Rasulullah tetap beribadah kan Pak? Ya. Beliau tetap konsisten beribadah. Beliau tidak berpikir, sudahlah, udah punya modal banyak, begitu. Tidak berpikir seperti itu. Yang dimaksud di situ adalah bahwa orang yang beribadah bertepatan pada malam Lailatul Qadar, pahalanya luar biasa. Walaupun ibadahnya mungkin hanya sekedar sedekah itu tadi. Karena ibadah yang paling ringan dilakukan oleh seseorang apa Pak? Ya sedekah. Selain zikir. Tapi yang paling ringan ya sedekah. Sedekah nggak perlu wudu, nggak perlu apapun, ya sedekah. Nah, ketika kebaikan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itulah yang namanya kebaikan yang banyak. Bukan berarti kita tidak melakukan kebaikan lagi di hari-hari di luar malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu para malaikat turun dan juga ruh. Ruh itu sebutan lain dari malaikat Jibril alaihi assalam dengan izin Allah. Biizni rabbihim min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan manusia. Nah, sebagian keistimewaan dari malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Para malaikat turun. Ya. Juga malaikat Jibril alaihi salam turun. Manusia bisa melihat tidak Pak? Tidak. Kalau hal ini terlihat oleh manusia, malaikat turun dari langit, semua dunia diperlihatkan itu Pak. Malaikat turun dari langit, Israel langsung menarik pasukan itu Pak. Ini malaikat beneran gitu ya. Orang-orang langsung pada masuk Islam. Beneran ini mah, katanya ada malaikat itu ternyata. Visa umroh membludak, habis untuk sekian puluh tahun ke depan. Orang pada taat semua Pak. Kalau diperlihatkan oleh Allah fenomena yang luar biasa itu, turunnya malaikat itu bukan sembarangan Pak. Bukan fenomena yang ecek-ecek. Makanya sebagian ulama mengatakan yang bisa melihat itu ya binatang. Para binatang. Para hewan. Terutama ayam Pak. Makanya ayam itu suka berkokok di pagi hari. Sebagian mengatakan tengah melihat fenomena itu.
para malaikat turun gitu. Sebagian mengatakan demikian. Ala kulli hal, manusia tidak diperlihatkan fenomena tersebut. Nah, inilah yang namanya al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara yang sifatnya gaib. Yakin tidak begitu? Benar tidak? Manusia itu terkait dengan malaikat, ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Malaikat tidak pernah sedetik pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas dan fungsinya. Allah butuh nggak sama malaikat? Tidak, sama sekali tidak butuh. Sama sekali Allah tidak butuh. Hak Allah untuk menciptakan apapun, di antaranya adalah malaikat dengan tugas-tugasnya. Terkait dengan manusia, ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Bahwa kalian itu ada penjaga-penjaganya, yaitu pencatat-pencatat. Kiraman, yaitu para malaikat, katibin, yang menulis catatan amal perbuatan manusia. Berarti ketika kita kemana, ada nggak malaikat yang mengiringi kita, Pak? Ada nggak? Ada. Jelas Allah yang bilang, yang standby mencatat amal perbuatan. Ya'lamuna dalam surah itu, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui semua yang kalian lakukan, dan itu dicatat begitu. Makanya orang ketika melihat catatan perbuatannya, kemudian nanti di hari kiamat itu dia menerima catatan tersebut, dia kaget, mali hadzal kitab, ini catatan apa ini? Sangat detail sekali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua ada dalam catatan itu, besar kecilnya. Nah, tinggal kita yakin atau tidak tuh. Ya. Ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Yang baik ya dicatat baik, yang buruk ya dicatat buruk. Lagi-lagi, seandainya itu malaikat yang nyatat, ya diperlihatkanlah kepada kita setengahnya aja, bayangannya aja gitu, kemana-mana nih bayangan malaikat ada gitu, ini sekedar nyatet doang. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi itu? Malaikat pencatat itu ada gitu, kemanapun kita pergi itu ada gitu, naik mobil malaikat yang nyatet gitu, kemanapun gitu. Yang terjadi ini masjid penuh, Pak. Ya, masjid penuh, kotak infak juga belah sono juga penuh, masya Allah, orang soleh semua yang ada. Ya, dan apa? Pilkada kosong, nggak ada orang yang pengen menjadi, iya. Sok silakan aja lah, saya mau urusan saya sama malaikat ini, gitu kan. Silakan aja lah, pilkada kosong, Pak. Ya, orang mengurusi dirinya masing-masing gitu. Baliho tuh nggak ada itu udah. Iya. Yang nyalonin presiden pun tidak ada. Akhirnya terpaksa ketua KPU-nya yang nyalonin presiden, ya sudahlah. Kalau pada kagak mau, gitu. Itu pun juga dia malas-malesan. Kenapa? Orang mikirin dirinya masing-masing, gitu.
Ya. Seandainya ada begitu. Nah, di sini Allah jelaskan bahwa ini bukan masalah yang kecil. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini masalah besar. Ini perkara yang luar biasa terjadi gitu. Makanya Allah sebutkan. Nggak mungkin Allah sebutkan perkara yang biasa-biasa saja untuk malam yang mulia. Nggak mungkin. Semua malaikat turun. Bayangkan para hadirin, malaikat yang Allah ciptakan dari awal sampai sekarang tuh luar biasa. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang muncul ke Baitul Ma'mur, kemudian bertawaf di Baitul Ma'mur dan tidak kembali lagi. Belum malaikat-malaikat yang lain, luar biasa jumlahnya, jauh lebih banyak dari manusia. Malaikat itu, manusia berapa miliar jumlahnya, malaikat jauh lebih banyak dari manusia. Turun, tanazzalul malaika, para malaikat tuh turun, dan Jibril alaihi salam itu pun turun. Dipisahkan penyebutannya oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangin Jibril sekian banyak kali, terutama di bulan suci Ramadan. Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di hadapan Jibril alaihi salam. Subhanallah. Tadarusnya sama malaikat Jibril. Nah, kita manusia biasa, ketika di bulan suci Ramadan seharusnya pun mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun harusnya banyak-banyak baca Al-Qur'an di situ. Makanya ibadah yang paling dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Karena itu bulan Al-Qur'an. Ya, bulan yang Allah muliakan lewat satu surah. Dan Allah tidak menyebutkan kemuliaan sesuatu pada surah yang lainnya, kecuali pada surah ini saja. Dan Allah menyebutkan angka, di surah yang lain tidak, tetapi di surah yang ini Allah sebutkan saking mulianya bulan ini. Nah, jadi tinggal kita kembali kepada diri kita, percaya atau tidak bahwa pada malam itu malaikat turun, percaya atau tidak fenomena tersebut. Dan demikianlah masalah iman adalah masalah gaib, ya. Bukan masalah yang sifatnya terlihat gitu, tetapi masalah yang sifatnya gaib, gaibiyat. Makanya jarang orang yang minat, padahal dia yakin tapi kayaknya minatnya kurang gitu. Ini pertanyaannya, yakin apa enggak sih sebenarnya kita terhadap masalah gaib seperti ini? Yakin atau tidak sih dengan keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan? Juga termasuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan berbagai macam siksaan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Contoh secara detail ya, Allah gambaran siksaan neraka. Dalam surah An-Nisa disebutkan, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatina saufa nuslihim nara, kami akan cemplungkan dia ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit mereka itu habis terbakar oleh api, kami gantikan dengan kulit yang baru, kami siksa lagi.
liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat itu, merinding sekali, Pak. Lagi-lagi seolah-olah manusia itu kayak tidak peduli dengan ayat-ayat seperti ini. Untuk perkara maksiat bahkan mereka berlomba-lomba, Pak. Beberapa waktu yang lalu konser musik apa itu ya? Iya, Coldplay, yang hadir di situ, Pak, yang hadir satu stadion luar biasa. Satu stadion hadir di situ. Wih, untuk hal-hal seperti itu manusia berlomba-lomba, bahkan rela untuk mengeluarkan fulus, duit. Tiket terendahnya mungkin berapa juta begitu, dan mereka rela. Apakah yang hadir di stadion itu semuanya non-muslim? Bukan. Bahkan didominasi oleh muslim. Didominasi oleh muslim. Ini menunjukkan kalau masalah keyakinan ini menjadi PR bagi kita semuanya. Allah menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan. Punten, Rasul bersabda 2 rakaat sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kurang apa lagi ini sabda Rasulullah? 2 rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh yang dilakukan oleh manusia, maksudnya qabliyah subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kurang apa lagi ini sabda Rasulullah SAW. Ya, tapi lagi-lagi banyak manusia yang lalai. Banyak manusia yang lalai. Mengapa? Ini masalah ghaibiyat. Yakin atau tidak? Kita yakin apa enggak terhadap semua yang Allah kabarkan? Bahkan terhadap Allah sendiri kita yakin atau tidak? Terhadap Allah yang maha gaib, kemudian terhadap malaikat-malaikat Allah, terhadap pahala dan balasan, surga dan neraka, terhadap kehidupan akhirat, ini kita yakin atau tidak? Permasalahan yang tengah menjadi problem kita adalah bahwa kita ini dibenturkan oleh kelompok-kelompok materialistis yang mengajak terus kepada perkara-perkara yang terlihat secara materi. Negeri kita ini katanya kan mengalami berbagai macam kemunduran, banyak rakyat yang miskin, banyak rakyat yang jauh secara materi gitu kan. Kita berbagai macam kemunduran seperti itu, mundur secara materi. Ya. Jarang sekali para pemimpin kita bilang seperti ini. Negeri kita ini mengalami krisis moral dan akidah. Berbagai macam bentuk penyimpangan akidah, berbagai macam munculnya orang-orang yang takut terhadap agamanya sendiri, orang-orang yang nggak pede dengan agamanya. Negeri kita ini tengah krisis seperti itu. Jauhnya para pemuda dari masjid-masjid, jauhnya mereka dari ilmu. Ini krisis yang luar biasa sebenarnya, tidak dirasakan, sangat disayangkan sekali, kurang dirasakan oleh para pemimpin.
Jadi standar maju dan tidak maju itu adalah pada pemberdayaan ekonomi yang memang terlihat secara materi. Tetapi masalah moral bangsa, masalah akidah yang sebenarnya ini menjadi inti dari ajaran agama, masalah-masalah gaibiyat seperti ini kurang dikedepankan. Sehingga terjadinya apa? Terjadinya adalah orang-orang yang hanya mengejar dunia. Orang-orang yang hanya mengejar dunia. Ini sangat berbahaya sekali. Banyak di antara kita ya yang sukses itu ya udah dunia Anda sukses. Begitu. Kalau akhiratnya biasa saja ya nggak apa-apa. Yang penting dunia sukses. Seperti itulah yang kita tengah ya mendapatkan musibah seperti itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Untuk mengatur segala urusan manusia. Jadi malaikat itu ada yang ditugasi dengan berbagai macam tugas. Ada yang ditugasi untuk menurunkan hujan, ada yang ditugasi untuk menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman biizni rabbihim. Tentunya semuanya dengan izin Allah. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka pada malam itu kesejahteraan terdapat. Ya, dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keberkahan. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi kebaikan dan kemuliaan itu terbentang dari terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib, sampai terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sangat disayangkan sekali kalau kita melewatkan malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya kira ini sudah suruk ya Pak? Iya, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Ya. Iya. Iya, baik. Maksudnya yang sedekah bagaimana, Bu? Baik. Iya. Jadi eh, pada malam itu kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan apapun itu. Nah, kebaikan yang paling ringan itu tadi, yang pertama berzikir kepada Allah, yaitu dengan banyak-banyak mengucapkan apa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian juga membaca Al-Qur'an, itu juga termasuk ibadah. Nah, kemudian bersedekah. Sedekah itu apakah dengan harta? Naam, jelas. Yang dimaksud sedekah yang pada malam itu jelas dengan harta. Boleh nggak bersedekah dengan selain harta? Ya, ya silakan.
Ya, misalkan menolong orang, membantu orang, ya, meringankan bebannya dan yang lain, itu silakan. Tetapi dalam konteks malam tersebut, yang dimaksud dengan sedekah adalah dengan harta. Karena yang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang ya sedekah dengan hartanya. Kalau misalkan saya mau nolongin orang, dicarilah orang yang mau ditolongi susah juga gitu. Ya, ternyata pas mau ditolong, Anda apa masalahnya? Saya punya utang, bisa nggak bayarin utang saya? Sedekah lagi dengan harta, gitu sama aja gitu. Jadi memang apa ya, sedekah itu dengan harta. Walaupun kita tersenyum saja itu dianggap sebagai sedekah. Ah, kalau dengan harta agak berat ini. Saya senyum aja lah. Tabassumuka liwajhi akhika, katanya sedekah, dan senyum kamu kepada saudaramu itu sudah sedekah. Tetapi kan Allah bisa nilai gitu kan ya. Ya. Ada orang-orang yang menahan hartanya, dia hanya melakukan ibadah-ibadah yang ringan gitu, ibadah-ibadah yang lain gitu, tapi dia tahan hartanya. Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha mengetahui hati seseorang. Nah, sedekah yang dimaksud di sini jelas dengan harta. Tapi apakah semuanya? Ya tidak juga. Ya, yang tayassara lahu, yang mudah bagi dia. Ya, yang mudahnya 10.000 ya 10.000, 20.000 ya 20.000, 100.000 100.000. Mudahnya 1 juta ya 1 juta. Tergantung ketika dia sedekah tidak terlalu berat bagi dia. Nah, kemudian terkait dengan malaikat. Tadi kalau begitu banyak sekali malaikat itu. Iya, banyak. Yang bertugas, yang Allah tugaskan begitu banyak. Ada juga malaikat yang senantiasa mengikuti dan mencatat amal perbuatan kita. Tadi disinggung oleh ibu tadi, ada. Bahwa kita itu kemanapun kita ada, Allah tugaskan malaikat untuk mencatat. Bahkan ada raqib dan atid, katanya begitu ya. Jadi raqib itu apa? Raqib itu Raqib itu kan yuraqibuhu, selalu mengikutinya kemanapun kita berada gitu. Itu misalkan nggak perlulah Allah nampakkan malaikat, 2 aja nih yang dinampakkan, yang yang ngikutin kita, itu selesai sudah ya. Masalahnya kan nggak diperlihatkan gitu. Seandainya diperlihatkan gitu malaikatnya selalu ngikutin kita, lah kita mau korupsi pun ya dicatat gitu kan. Mau ya dicatat gitu. Mau gimana ya dicatat. Jadi ya penjara bisa kosong, Pak. Ya, penjara bisa kosong, kemudian juga angka korupsi rendah begitu. Dicatat begitu ya. Begitu. Jadi yang jadi presiden pun, yang nyalon juga tiba-tiba mundur gitu kan. Kok Pak tiba-tiba mundur? Ada yang nyatet saya. Ya, saya sudah usia, saya sudah, pokoknya saya mau ibadah sajalah begitu. Itu kalau diperlihatkan, Pak, kita ini subhanallah, angka kejahatan bisa turun, tapi subhanallah, Allah tidak perlihatkan itu sebagai apa? Ujian bagi kita. Yakin nggak gitu? Ya, yakin tidak kalau ada yang mencatat. Makanya di sini Allah buat hidup ini sangat seimbang sekali. Wa khalaqal azwaja kullaha. Allah senantiasa membuat kehidupan ini selalu berpasang-pasangan agar terjadi apa, Pak? Keseimbangan. Ya. Allah ciptakan kebaikan, Allah juga ciptakan keburukan. Dalam hidup selalu ada hitam dan putih. Selalu ada seperti itu. Ada adil, ada zalim. Ada orang baik, ada orang jahat. Selalu seperti itu.
Jadi kalau kampanye, kita akan memberantas semua kejahatan. Saya akan hancurkan semua kejahatan. Bagus Pak, kampanye seperti itu. Ya. Tetapi ketika kejahatannya hancur, akan muncul kejahatan dalam bentuk yang lain. Selalu seperti itu dalam hidup. Ya, sama, ya, manusia itu punya potensi berbuat baik dan punya potensi berbuat buruk. Itu karena memang potensi manusia itu seperti itu. Ya, ada ghairah untuk melakukan kebaikan dan ada ghairah untuk melakukan keburukan. Ketika manusia dia baik, maka dia akan mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Ahsani taqwim, kan begitu. Tsumma radadnahu asfalasa filin. Kemudian kami bisa jadi manusia itu lebih rendah dari hewan. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka jahanam itu banyak sekali manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak dipakai. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi juga enggak dipakai. Mereka punya mata tapi enggak dipakai. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan kata Allah, bahkan lebih rendah dari hewan. Jadi potensi manusia itulah yang secara realitas memunculkan apa? Kebaikan dan keburukan. Karena ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Selalu seperti itu. Sehingga terjadilah keseimbangan hidup. Nah, sekarang semuanya tinggal pilihan kita. Karena Allah memberikan kepada kita hak untuk milih. Mau milih baik atau mau milih buruk. Makanya orang-orang yang nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena keburukannya, Allah enggak zalim karena itu memang sesuai dengan pilihannya dia. Jangan salahkan gitu kan. Jangan salahkan Allah yang memberikan keadilan. Sudah jelas baik dan buruk itu sudah jelas Pak dalam di mata manusia itu. Mana kebaikan yang samar, mana keburukan yang samar, nggak ada. Semua jelas, putih hitam kehidupan itu jelas. Ya, seperti negeri kita korupsi lah misalnya. Korupsi jelas gitu kan. Mana ada korupsi yang ini korupsi yang baik nih? Nggak ada. Korupsi semuanya jelek misalkan. Ya sudah jelas. Anda memilih untuk korupsi, ada pilihan, ada konsekuensinya kan begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.